latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Sang Prabu mengutus Pangeran Purboyo, Pangeran Pringgoloyo, dan Pangeran Jumina untuk mencari buronan pemberontak Demak Bintoro. Demikian pula dengan prajurit-prajurit yang lain mendapat beban membersihkan sisa-sisa pemberontak. Semua yang hadir menanggapi apa yang dititahkan Sang Prabu dengan kesungguhan hati. Siapa yang berhasil menangkap para buronan, penjahat perang, maka akan mendapatkan anugerah dari pemerintah Mataram. Untuk masalah ini saya serahkan sepenuhnya pada Kang Mas Pringgoloyo dan Kang Mas Purboyo. Kang Mas Purboyo dan Kang Mas Pringgoloyo supaya mengatur semua ini. Demikian halnya dengan Kang Mas Jumina. Kang Mas bertiga saya minta bersungguh-sungguh dalam menghadapi para buronan itu. Yang paling utama untuk diringkus adalah Guntur dan Nandoko. Mereka harus ditangkap hidup ataupun mati. Iya, Adimas Prabu. Saya bertanggung jawab untuk menangkap para buronan itu. Saya juga siap, Adimas Prabu. Saya pun siap, Adimas Prabu. Dan saya berjanji tidak akan kembali ke Mataram jika saya tidak membawa kepala para pemberontak itu. Lalu, bagaimana dengan pemberontak yang satu itu? Aku belum puas sebelum membawa kepala Kolo Cokro. Benar, Eyang Mondoroko. Kolo Cokro pun harus ditangkap, hidup ataupun mati. Perlu kalian semua ketahui bahwa Kolo Cokro telah melakukan percobaan pembunuhan. Aku curiga sekali terhadap Kolo Cokro. Sebab dia memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit Demak Bintoro yang memberontak. Dia bukan hanya mengandalkan ilmu kanuragan, tetapi ia juga memiliki ilmu gaib dan ilmu sihir. Hanya orang yang memiliki ilmu silumanlah yang bisa menundukkannya. Kang Mas Purboyo, Kang Mas Pringgoloyo, dan Kang Mas Jumina. Saya harapkan hati-hati dalam menghadapi para pemberontak itu. Jangan sampai Kang Mas bertiga menghadapi masalah yang membuat Kang Mas bertiga kewalahan. Aku mendampingi Kang Masmu bertiga. Jangan khawatir. Terima kasih, Pak Lik Mangkubumi. Semua pemberontak negara harus kita tumpas. Kita tidak boleh percaya begitu saja bagi mereka yang kita tundukkan. Sebab aku khawatir apabila mereka menjadi bumerang. Para tawanan perang sudah sepantasnya dijadikan budak. Hal itu bisa diatur, Pak Lik Mangkubumi. Ki Warih telah merencanakan membuat telaga buatan untuk memelihara buaya. Telaga itu nanti bisa dipergunakan untuk menghukum orang-orang yang berkhianat pada negara. Siapapun yang melakukan kesalahan terhadap pemerintah Mataram, maka ia harus dihukum. Sebagai hukuman terberat adalah dimasukkan ke kolam buaya. Kenapa pada saat ini saya belum melihat Ki Warih? Di mana dia? Apakah ia masih nekat ikut dalam pertempuran di Demak Bintoro? Apakah Eyang Mondoroko melihatnya? Eyang tidak melihatnya, Angger Prabu cucuku. Apakah Pak Lik Mangkubumi menjumpai Ki Warih dalam medan peperangan? Aku hanya melihat setelah ia menemuimu dalam perbentenganmu. Setelah itu, aku tidak melihatnya. Apakah di antara saudara-saudara yang hadir di sini menyaksikan Ki Warih turun dalam medan pertempuran? Semua yang hadir di Paseban Agung hanya bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Mereka kemudian menghaturkan sembah. Ampunkan kami, Kanjeng Sinuwun. Kami tidak melihatnya. Adimas Prabu, saat tak kau izinkan ia ikut turun ke medan pertempuran. Benar, Adimas Prabu.
Ia memacu si hitam dengan kencang meninggalkanmu saat itu. Setelah itu, saya pun tidak melihat dia kembali. Barangkali Ki Warih tinggal di Kerapiak, merampungkan pekerjaannya di sana. Baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan saja Ki Warih ada di pesanggeran Kerapiak. Sebab dia memang bertanggung jawab penuh atas pesanggeran kita. Sosok, Hamba Kanjeng Sinuwun. hari ini juga ku minta kau pergi ke Kerapiak. Cari Ki Warih dan laporkan segera kemari. Ada atau tidak dia di sana. Tanyakan pada Ronto dan Janur. Sebab dia amat dekat dengan prajurit-prajurit itu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba mohon pamit. Pergilah secepatnya. Jangan menunda-nunda waktu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Sosok prajurit pengawal itu pun segera menghaturkan sembah dan mundur sambil melangkah dan meninggalkan Paseban Agung untuk menuju ke Kerapiak. Sementara itu, Ki Warih yang dicari Sang Prabu sebetulnya telah hadir di ruang Paseban itu. Karena ia mengenakan akar mimang dalam ikat pinggangnya, maka dia tidak tampak. Dia bagaikan seorang siluman yang tidak bisa dilihat dengan mata. Bahkan setan, jin perayangan pun tidak akan mampu melihatnya. Ki Warih hanya tersenyum, lalu dia berdiri mengikuti perginya sosok. Setelah itu dia meloloskan akar mimang yang ada di pinggangnya dan menyimpannya dengan baik pada bumbung bambu yang ia selipkan di pinggangnya. Pada saat itu pula, muncul dan tampaklah wadaknya. Dan tak lama kemudian dia melangkah menuju ke Paseban Agung. Mohon 1000 ampun, Kanjeng Sinuwun. Hamba terlambat dalam memenuhi undangan Paseban Agung ini. Panjang umurmu Ki Warih. Baru saja aku mengutus sosok menuju ke Kerapiak, dan sekarang kau telah ada di tengah-tengah kami. Kiranya Yang Maha Kuasa memberikan panjang umur padamu. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Duduklah yang baik. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Kita patut bersyukur karena bisa menghentikan pemberontakan Kang Mas Kacuron. Dan pada saat ini, kita memiliki ribuan tawanan perang Ki Warih. Dan tawanan ini bisa membantu tugas-tugasmu. Mereka telah kita jadikan budak. Biarlah mereka menjadi budak kasar untuk menggali telaga buatan guna memelihara buaya. Semua ini bisa memperlancar tugas-tugasmu. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Kepadamu kuserahkan 300 budak kasar. Dan selebihnya, 2.700 budak kasar itu akan senantiasa memberikan bantuan kepadamu. Bisa kau perintahkan di mana kau perlukan tenaga mereka. Jadi jumlah keseluruhan dari budak kasar yang kuserahkan kepadamu ada 3.000 orang. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Namun pada saat ini mereka masih ada di bawah pengawasan Pak Lik Mangkubumi dan Eyang Mondoroko. Jadi apapun yang kau lakukan dan apapun yang kau butuhkan nanti, kau bisa langsung berhubungan dengan Eyang Mondoroko. Selama Pak Lik Mangkubumi menemani Kang Mas Purboyo, Kang Mas Pringgoloyo, dan Kang Mas Juminah untuk mencari buronan. Iya, Kanjeng Sinuwun. Ku minta kau tidak segan-segan melakukan tugas-tugasmu ini, Ki Warih. Lalu bagaimana dengan keamanan yang ada di Kerapiak? Apakah terganggu dengan kerusuhan yang ditimbulkan oleh pemberontakan Demak Bintoro? Hamba, Kanjeng Sinuwun. Semua dapat diatasi oleh Ronto, Janur, dan kawan-kawan. Mereka bisa mengamankan pesanggrahan Kerapiak dengan baik. Terima kasih atas perhatianmu yang begitu besar demi kebaikan Mataram, Ki Warih. Dan selanjutnya, kau bebas menuangkan segala ide-idemu buat Mataram. Hamba, Kanjeng Sinuwun. Karena jasa-jasamu, maka kau mendapat penghargaan dari pemerintah Mataram. Terimalah lencana ini. Sang Prabu mengenakan sebuah lencana dan dikalungkan pada Ki Warih yang membungkuk di hadapannya. Hati Ki Warih terharu sekali menerima lencana emas dari Sang Prabu. Lalu dia pun kembali pada tempatnya semula. Kan di sini. Dan Paseban Agung pada hari ini kututup sampai di sini. Mampuslah aku. Matilah aku. Aku tak punya kebanggaan lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku kehilangan laki-lakianku. Darahku hampir habis setelah aku berlari sampai ke puncak merbabu ini.
Siapakah sebetulnya bajingan yang telah menelanjangiku dan memotong auratku? Kolo Cokro yang telanjang bulat dan kehilangan auratnya akhirnya jatuh meringkuk di semak belukar. Dia tidak sadarkan diri karena badannya menjadi lemas akibat kehilangan banyak darah yang keluar dari kemaluannya yang putus. Di Gunung Merbabu nampak sepi dan sunyi. Tubuhnya tak ada lagi yang merawatnya. Kini dia mengembara dalam alam gelap gulita, di mana dia tidak memiliki teman seorang pun. Sementara itu, teman-teman Kolo Cokro yang masih menjadi buronan kini melarikan diri ke arah utara. Mereka berlari menuju ke pegunungan Kendeng. Kakang, kita tidak bisa menjadi buronan terus-menerus, Kakang. Kau tidak perlu takut. Ini sudah menjadi tanggung jawab seorang prajurit. Kalau kita menang, maka kita akan memiliki kekuasaan dan kedudukan. Kita akan memiliki kemuliaan. Dan kalau kalah, kita memang harus menjadi penyakitan, menjadi buronan. Kakang, kita akan kemana? Kita harus bisa menipu. Kita harus bisa menghindari kejaran orang-orang Mataram. Kita dikejar ratusan orang prajurit, Adinandoko. Kita harus pergi dari sini. Kita akan kemana, Kakang? Ayo, ikutlah aku. Guntur dan Nandoko menghentakkan tali kekang kudanya, maka kuda-kuda itu pun berlari semakin kencang. Mereka menyusuri lereng-lereng pegunungan Kendeng menuju timur laut, terus ke timur. Nandoko tidak tahu kemana Guntur mengajaknya berlari, karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Mataram yang memburunya. Kakang, kita akan kemana, Kakang? Kita telah jauh dari Demak Bintoro. Kita telah meninggalkan segala-galanya, Kakang. Kita kehilangan banyak hal. Kita harus meninggalkan tempat ini, Adinandoko. Iya, kemana kita harus mengabdikan diri, Kakang? Kita tidak punya tempat tinggal menetap. Aku ingin menemui Kanjeng Sunan Giri. Apa, Kakang? Aku akan menemui Kanjeng Sunan Giri. Mustahil, Kakang. Kau jangan nekat. Kita bisa dipancungnya. Tidak. Aku yakin beliau bijaksana menerima kita. Bukankah Kanjeng Pati dan Kanjeng Pangeran Pugar Kajoron baik sekali dengan beliau? Dia bisa bersahabat dengan kedua belah pihak. Bahkan kemarin menawarkan prajurit-prajurit Giri membantu Demak Bintoro. Sayang, semua itu dikembalikan Paman Gending. Kalau Kanjeng Pati tidak mengembalikan prajurit-prajurit itu, tentu kita memiliki kekuatan. Benarkah begitu, Kakang? Iya, Kanjeng Sunan Giri baik sekali pada Kanjeng Pangeran Pugar. Aku menjadi heran. Orang pengkhianat bisa duduk di atas tahta. Ya, begitulah, Kakang. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Kau sendiri bagaimana? Aku tidak memiliki apa-apa lagi. Dan kemana majikanmu melarikan diri? Dia tidak bertanggung jawab. Siapa yang kau maksud? Siapa lagi kalau tidak Kolo Cokro? Bajingan itu lari kemana? Kakang, hati-hati kau bicara. Kini sama-sama menjadi buronan Nandoko. Kita tidak bisa diam begitu saja. Kita adalah korban nafsunya. Kita adalah korban keinginan-keinginannya. Dan kau sekarang boleh menentangnya kalau kau ingin. Tapi demi langit dan bumi, aku tidak akan pernah menentang Kolo Cokro. Kau takut, Adinandoko? Terus terang aku memang takut. Dia bisa hadir setiap saat. Dia bisa datang di mana saja dia mau. Lebih-lebih jika dirinya dibicarakan, Kakang. Atau barangkali ia sudah mampus di medan pertempuran. Aku tidak yakin itu. Dia bisa menjaga diri dengan baik. Kalau Pati Gending saja kalah, apalagi dengan orang-orang Mataram. Kita hanya kalah banyak. Tapi kurasa Kolo Cokro telah mati di medan pertempuran. Kalau ada, tentu ia bisa memimpin kita semua. Nyatanya ia tidak muncul. Karena ia bisa menghilang, Kakang Guntur. Setiap orang bisa melakukan hal itu. Hanya tingkatnya yang berbeda-beda. Kolo Cokro. Aku akui dia memang luar biasa. Tapi ia telah menghancurkan Demak Bintoro. Demak Bintoro habis digulung tentara Mataram. Tak tersisa. Paman Gending mati. Paman Tondo Negoro pun mampus dan Adipati Panjar kepalanya menggelinding di tanah. Tubuhnya dirobek-robek hancur. Sudah, Kakang. Ayo, kita tinggalkan tempat ini.
Kita harus tinggalkan tempat ini, Kakang. Kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Guntur dan Nandoko terkejut sekali ketika tiba-tiba di depannya telah berdiri 3 orang yang gagah berani. Mereka tidak asing lagi dengan perwira-perwira muda dan tampan itu. Mereka adalah Pangeran Jumina, Pangeran Pringgoloyo, dan Pangeran Purboyo. Ketiga pangeran ini telah menghadang perjalanan Nandoko dan Guntur. Di atas punggung kuda mereka, Nandoko dan Guntur hanya bisa saling berpandangan. Menyerahlah Guntur dan kau Nandoko. Kalian telah dikepung. Kalau kalian ingin mampus, kalian boleh melawan. Tapi jangan berharap kalian akan aman. Menyerahlah Nandoko. Guntur, kalian telah dikepung. Masih bersama Sambua Radio 91. Kami bukanlah anak kecil yang takut dengan gertakan kalian. Maka pertarungan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Nandoko dan Guntur dikeruputi ratusan prajurit yang dipimpin oleh ketiga pangeran Mataram. Guntur dan Nandoko kewalahan, tetapi mereka pantang menyerah. Mereka melompat dari punggung kuda masing-masing dan membabat ke kanan ke kiri, membabi buta. Tibalah saatnya ajalmu, Guntur. Kau jangan berbangga telah memiliki berbagai macam ilmu. Tetapi kami tidak akan membiarkanmu hidup karena kau telah melawan pemerintahan Mataram. Jangan besar mulut, Purboyo. Kalau kau bisa berbicara, Guntur pun bisa berteriak. Masih bersama Sambua Radio 91. Guntur terkejut sekali ketika tiba-tiba pedang Pangeran Purboyo menembus jantungnya. Dia mendelik, mulutnya ternganga dengan memuntahkan darah segar. Pedang Pangeran Purboyo tembus sampai ke punggungnya dan tubuhnya pun roboh berkelojotan di tanah. Pangeran Purboyo kemudian melompat, membantu kedua saudaranya yang masih mengeroyok Nandoko. Nandoko pun menyusul sahabat karibnya. Dia menggelepar di tanah ketika tombak Pangeran Pringgoloyo menembus jantungnya. Bahkan pedang Pangeran Juminah pun membabat kupingnya hingga menembus batang lehernya. Kepalanya nyaris putus. Pangeran Purboyo datang membabat perutnya hingga patah menjadi 2. Tubuh Nandoko sangat mengerikan. Wajahnya tidak dikenali lagi. Ujung jemarinya berkelojotan di tanah dan dia pun kemudian akhirnya mati. Siapapun yang berkhianat, dia akan mampus di mata pedang. Tugas kita telah selesai. Belum, Kakang. Kita harus mencari Kolocokro. Iya, kita perlu mencari bajingan itu. Pasti tidak jauh dari sini. Tapi kita tak boleh gegabah menghadapi Kolocokro. Kalau tidak hati-hati, kita bisa mampus di tangannya. Dia memiliki ilmu sihir yang luar biasa. Hanya orang yang memiliki ilmu siluman yang bisa menghadapinya. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Kita biarkan bangkai-bangkai mereka, biar dimakan serigala hutan. Pangeran Pringgoloyo, Pangeran Purboyo dan Pangeran Juminah akhirnya meninggalkan mayat Nandoko dan Guntur yang bersimbah darah. Mereka terus mencari para buronan yang masih berkeliaran di wilayah Mataram. Kita tinggalkan para pangeran menuju ke puncak Merbabu, di mana Kolocokro ada di suatu tempat. Di mana aku? Di manakah aku? Kau ada di sini, Kolocokro. Masih bersama Sambua Siapakah Radio kau? 91. Siapakah kau? Perjalanan waktu terus berlalu, tetapi hidup akan tetap ada. Waktu terus berlalu, tetapi kehidupan akan terus hidup. Kehidupan tidak akan pernah berhenti, sekalipun ditinggalkan oleh sang waktu. Ki Ageng Kemang Jayakusumo. Kutemukan tubuhmu di belukar dalam keadaan yang menyedihkan. Diamlah di situ. Jangan bergerak. Kalau kau banyak bergerak,
kau akan mengeluarkan darah lagi. Tubuhmu pucat dan lemas karena banyak mengeluarkan darah. Ki Ageng Kembang Jayakusumo, aku tidak berarti lagi. Percuma aku memiliki segalanya, tetapi aku tidak pantas disebut laki-laki. Ya, karena kau selalu memanjakan kelelakianmu, maka sudah pantas apabila ada orang yang memotong kemaluanmu. Ki Ageng, kau mengutukku. Tidak, aku tidak mengutukmu. Bukankah benar apa yang kukatakan? Kau selalu mengumbar auratmu, sehingga auratmu sudah pantas bila dilepaskan dari tubuhmu. Tidak, aku tidak bisa terima dengan semua ini. Aku akan balas orang yang melakukannya. Aku akan cari siapa yang telah membuat aku seperti ini. Iya, kau boleh mencarinya. Kau boleh membalas dendam Kolocokro. Tetapi untuk menuruti keinginan isi hatimu, kau harus menyembuhkan dulu lukamu itu. Ki Ageng, aku malu. Aku malu sekali. Aku kalah. Kau malu? Ki Ageng, kukira aku tidak mampu hidup. Apa yang kau alami, biarlah menjadi pelajaran berharga buatmu, Kolocokro. Kau telah memiliki kelebihan. Kau telah memiliki kesempurnaan dalam menuntut ilmu gaib. Tetapi kau lupa, masih ada yang lebih tinggi di atasmu. Kau selalu melihat ke bawah. Kau meremehkan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kau pikir kau paling dikdaya, Kolocokro. Ki Ageng, jangan kau olok aku. Jangan kau hina aku. Kalau kau ingin mempermalukan aku, bunuhlah aku sekarang juga. Bunuhlah aku. Kau tidak pantas bicara seperti itu di depanku, Kolocokro. Sedangkan itukah nyalimu? Pengecut kau. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Jangan kau cemoohkan dan kau olok aku. Masih bersama Untuk Sandiwara apa Radio membunuh 91. pendosa seperti kau? Kalau kubiarkan saja, kau pun akan mati. Kalau kau ingin mati, matilah. Ki Ageng, tunggu. Tunggu aku. Untuk apa bicara dengan laki-laki pengecut seperti kau? Tinggallah di sini. Lereng bukit ini cukup memberikan perlindungan untukmu. Memohonlah kepada dewa dan Batara agar lintah-lintah dan pacet-pacet di bukit merbabu ini menyedot darahmu dan menggantikan kemaluanmu yang hilang. Ki Ageng, jangan pergi. Maafkan aku, Ki Ageng. Tolonglah aku, Ki Ageng. Ki Ageng. Kolocokro menggapai-gapai. Dia berusaha bangkit, tetapi dia baru tersadar apabila tangan dan kakinya terikat erat pada dua batang kayu yang diikat ke batang pohon kecil. Kini dia tidak mampu menggerakkan tangan dan kakinya karena tubuhnya terikat erat. Dia hanya bisa merintih-rintih dan meringis ketika Ki Ageng Kembang Jayakusumo melangkah menjauh dari tempatnya. Ki, tunggu. Jangan tinggalkan aku seperti ini, Ki. Ki, tolonglah Masih aku. bersama Sandiwara Tolonglah Radio aku, Ki. 91. Untuk apa menunggui orang sepertimu? Orang yang tidak tahu mengucapkan terima kasih. Ki, tolonglah aku. Aku, tolong, Ki. Hanya kau yang mengetahui keadaanku. Kalau kau meninggalkan aku dalam keadaan terikat seperti ini, bagaimana dengan diriku, Ki? Aki! Kolocokro, nikmatilah apa yang kau rasakan saat ini. Itulah akibat dari hawa nafsu dan keinginanmu. Kau lupa diri, Kolocokro. Aku akan pergi. Dan nikmatilah kesendirianmu di puncak merbabu ini. Ki, jangan, Ki. Tolonglah. Tungguilah aku. Tolonglah aku. Kalau
Kenapa kau tinggalkan aku? Tolong lepaskan tali-tali pengikat tangan dan kakiku. Ki Ageng, jangan tinggalkan aku. Aku terpaksa harus meninggalkanmu. Kalau aku tidak meninggalkanmu, kau tidak pernah sembuh. Apa maksudmu dengan semua ini? Tolonglah aku. Masih bersama Sandiwara Jangan Duo kau biarkan 91. semut dan lalat hutan mengerubutiku. Lukaku sakit sekali, Ki. Nyeri. Aku tidak mampu menahannya. Jangan tinggalkan aku, Ki. Lalat hutan dan semut-semut itu akan menyembuhkan luka-lukamu, Kolocokro. Ki, mana mungkin? Tolonglah aku, Ki. Tolong usir lalat-lalat dan semut-semut yang mengerubuti lukaku. Kalau mereka kau biarkan mengerubuti lukaku, apa jadinya dengan diriku, Ki? Ki, bunuhlah aku. Aku tidak bisa menanggung beban seperti ini. Tolonglah aku, Ki. Tolonglah aku. Selamat tinggal, Kolocokro. Dan nikmatilah rasa nyeri dan sakit pada lukamu itu. Aku akan pergi, Kolocokro. Semoga sakit dan penyakitmu akan sembuh. Mari, ayo Jaran Sembrani, kita pergi tinggalkan tempat ini. Masih bersama Sandiwara Duo 91. Kembang Joyokusumo tidak memperhatikan Kolocokro yang ia ikat tangan dan kakinya di atas batang-batang kayu yang disilang melintang bagaikan pentagram. Aneh sekali, setelah lelaki itu pergi meninggalkan Kolocokro, satu persatu lalat-lalat yang mengeruputi luka pada kemaluan Kolocokro berterbangan dan meninggalkannya. Demikian pula dengan semut-semut yang menggigiti luka-lukanya, satu persatu meninggalkan dirinya. Kolocokro lalu memejamkan mata menahan nyeri, geli, dan sakit sekali yang luar biasa. Kita tinggalkan Kolocokro yang tenggelam dalam penderitaannya. Kita beralih pada suasana di Istana Mataram, di mana para pangeran telah berkumpul di ruang pribadi Sang Prabu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Mas semuanya. Kang Mas Purboyo telah berhasil menumpas sisa-sisa pemberontak itu. Dan kuminta, Kang Mas Purboyo tetap berada di dekatku menemani Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi. Biarkanlah Kang Mas Purboyo tetap menjadi Manggolo Yudo di Mataram ini. Kang Mas Juminah dan Kang Mas Pringgoloyo juga jangan sungkan-sungkan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat. Pada saat ini, kita perlu bertemu karena besok pagi Kang Mas Joyorogo akan meninggalkan Mataram untuk tinggal di Ponorogo. Dan kalau bisa, Kang Mas Juminah dan Kang Mas Pringgoloyo juga Adimas Tembogo dan Kedawung bisa mengantarkan boyongan Kang Mas Joyorogo ke Ponorogo. Masih bersama Ya, Sandiwara Mas. Duo 91. Aku berjanji untuk menjalankan tugas dan perintahmu sebaik-baiknya, Dimas Prabu. Aku akan mengelola Kadipaten Ponorogo sebaik-baiknya. Aku akan menjadi perisai di Jawa Timur, dan aku akan senantiasa memajukan daerah yang kau percayakan kepadaku. Bukan kepercayaan dariku, Kang Mas, tetapi dari pemerintah Mataram. Saya minta Kang Mas Joyorogo bisa menjadi pemimpin yang baik di sana, seperti dalam Paseban Agung beberapa waktu yang lalu. Kau telah mendapatkan hak dan wewengkon 4 daerah kadipaten. Semua uluwetu dan penghasilan dari ke-4 kadipaten itu, semuanya kuserahkan kepadamu untuk kau kelola sebaik-baiknya. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Jangan sampai masalah-masalah seperti Kang Mas Kajuron terulang lagi. Aku berjanji, Dimas Prabu. Aku berjanji untuk menjadikan pemimpin yang baik, dan beribu-ribu terima kasih kuucapkan kepadamu karena kepercayaan yang amat besar ini. Ketahuilah Kang Mas Joyorogo, disaksikan oleh saudara-saudara kita. Walaupun di sini tanpa kehadiran Pak Lik Mangkubumi dan Eyang Mondoroko, harap Kang Mas tahu,
Sebetulnya Pak Li dan Eyang Mondoroko keberatan kau mendapat tugas di Jawa Timur. Mengapa begitu, Dimas Prabu? Eyang dan Pak Li menginginkan kau mendampingiku untuk mengelola Istana Mataram. Masih bersama Tetapi Sandiwara karena Duo kulihat di Jawa 91. Timur tidak ada sanak saudara kita yang ada di sana dan yang bisa dipercayai mengemban tugas seberat ini, maka akhirnya Pak Li dan Eyang menyetujui penunjukanku. Ingat Kang Mas, pegang ini baik-baik. Kuharap jangan sampai mengulangi peristiwa Kang Mas Kajuron di Demak Bintoro. Akibat pertempuran dan peperangan yang terjadi, beberapa ribu korban yang menjadi mayat. Bukan hanya para perwira tetapi banyak juga perempuan dan anak-anak. Perhatikanlah itu Kang Mas. Peperangan bukanlah jalan satu-satunya yang terbaik. Peperangan akan membawa kehancuran dan malapetaka. Kita sebagai pemimpin harus menciptakan suasana yang damai dan tentram bagi seluruh kawulo. Iya, Dimas Prabu. Aku berjanji. Maka demikianlah kepercayaan Sang Prabu sepenuhnya diberikan kepada Pangeran Jayorogo untuk mengelola kehidupan di Kadipaten Ponorogo dan 4 kadipaten lainnya. Sementara Pangeran Pringgoloyo, Pangeran Purboyo, dan Pangeran Jumina menjadi panglima-panglima perang di Mataram yang unggul. Sedangkan Raden Mas Kedawung dan Raden Mas Tembogo telah menjadi pengganti kedudukan Pangeran Puger Kajuron. Masih bersama Sandiwara Duo 91. Kita kembali pada Kolo Cokro yang berhari-hari tinggal di puncak merbabu dalam keadaan terikat di antara palang-palang kayu yang dibentuk sebagai pentagram oleh Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Bagaimana keadaanmu? Ki Ageng, aku percaya kau tidak akan membunuhku. Sehingga aku mencoba bersabar untuk menanti kehadiranmu kembali. Terima kasih atas pertolonganmu, Ki Ageng. Aku memang laki-laki bodoh yang tidak tahu bagaimana berjalan. Aku telah melakukan kesalahan-kesalahan besar, Ki Ageng. Kau tidak bisa menyesali apa yang telah terjadi di dalam hidupmu, Kolo Cokro. Yang penting sekarang adalah bagaimana kau menjalani kehidupan yang baru sama sekali. Kalau kau mau menjadi orang yang baik, ya, menurutlah. Ki Ageng, dapatkah aku hidup berguna? Dapatkah Ki Ageng aku menjadi laki-laki yang ada artinya seperti dulu? Kolo Cokro, apakah laki-laki berharga karena auratnya? Ki Ageng, hanya itu yang aku tahu selama ini. Hanya itu yang aku tahu, Ki. Kolo Cokro hanya tahu sebagai laki-laki karena mempunyai alatku yang hilang. Hanya itu, Ki. Bagaimana kau bisa menjadi orang yang besar jika kau tahu sebagai laki-laki hanya karena punya aurat seperti itu? Alat kelamin hanyalah pelengkap seperti anggota tubuh lainnya, Kolo Cokro. Karena kau terlalu mendewa-dewakannya, dan kau selalu memuja-muja, dan kau selalu mengumbar hawa nafsu, maka kau mengalami nasib yang fatal seperti itu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Ki Ageng? Apa yang harus aku lakukan? Sementara aku tidak punya anak keturunan, siapa yang akan melanjutkan? Siapa yang akan melanjutkan keturunanku? Baru kali inilah kutemukan laki-laki bodoh seperti kau ini. Kau benar laki-laki bodoh, Kolo Cokro. Sudah kukatakan kepadamu bahwa laki-laki hidup berguna bukan karena kemaluannya, karena ia dapat menurunkan benih-benihnya dan beranak pinak, menanamkan benihnya pada perempuan. Bukan hanya itu tugas dan kewajiban laki-laki, tetapi ada tugas yang banyak yang harus kita lakukan. Ki Ageng dapat berkata seperti itu karena Ki Ageng tidak merasakan seperti apa yang kualami seperti ini. Kalau Ki Ageng sendiri yang mengalami dan merasakannya, tentu tidak bisa bicara seperti itu. Kolo Cokro, kau jangan bodoh. Sebelum kau tahu siapa yang kau ajak bicara, kau janganlah menilai seseorang. Ki Ageng, aku betul-betul tidak berdaya menerima seperti ini. Ki Ageng, kalau kau mengalami nasib sepertiku, kau juga akan menangis dan meratap sepanjang hari, sepanjang malam. Mungkin seumur hidup akan menyesal.
karena kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Kehidupan ini lebih berarti bukan karena mengumbar kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang kau rasakan di alam dunia ini hanya kenikmatan semu Kolocokro. Ingatlah itu. Sadarilah hakikat dirimu. Siapa sebetulnya dirimu? Dan siapa sebenarnya manusia ini? Kolocokro. Ada baiknya aku buka dulu ikatan-ikatan di tangan dan kakimu. Kau akan kuajak ke tempatku yang lebih nyaman. Di sana kau bisa mempelajari bagaimana hidup sebagai lelaki yang sebenarnya. Ki Ageng, aku tidak bisa merasa sebagai laki-laki lagi. Tidak, Ki Ageng. Kau akan tahu setelah melihat siapa laki-laki yang ada di dekatmu. Dengan perlahan-lahan, Kembang Joyokusumo menarik tali-tali simpul yang mengikat tangan dan kaki Kolocokro yang terentang pada batang-batang kayu yang disilang dan dibentuk pentagram. Kolocokro berdiam diri sambil merenungkan apa yang baru saja diucapkan oleh Kembang Joyokusumo. Dia masih dilanda kepedihan karena kehilangan alat vitalnya. Kolocokro menggigit bibir, membayangkan masa-masa indah yang pernah dilaluinya, yang pernah dialaminya selama dia berpetualang dan malang melintang di bumi Mataram. Mengingat masa-masa indah dan manis itu, hatinya menjadi perih terhimpit, hingga tak sadar dia menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Nah, bagaimana kisah Kolocokro selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.